door lock untuk tugas asesmen madrasah. Selamat menyaksikan! Yang pertama, board ISP32 DevKit V1. ISP32 DevKit V1 adalah modul development board yang mempermudah pengguna untuk mempelajari dan mencoba rangkaian yang menggunakan chip ISP WWOM32. Modul ini digunakan untuk membuat beberapa aplikasi IoT atau Internet of Things dengan ISP32. ISP32 DevKit V1 terlihat hampir sama dengan modul MCU baik dari segi ukuran maupun warna, serta koneksi ke komputer juga menggunakan konektor micro USB 2. Modul ini telah dilengkapi dengan beberapa sensor di dalamnya, seperti sensor sentuhan dan juga sensor magnetik. Alat yang kedua yaitu LCD atau Liquid Crystal Display 16x2. Disebut LCD 16x2 karena jumlah kolomnya ada 16 dan barisnya ada 2. Lalu di bagian belakang sudah terdapat I2C atau Inter Integrated Circuit, yaitu telekomunikasi serial 2 arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL atau serial port dan SDL atau serial data yang membawa data antara I2C dengan pengontrolnya. Dalam perkembangannya, agar pin yang dipakai oleh LCD semakin sedikit, maka ditambahkanlah sebuah metode komunikasi I2C dengan menambahkan modul I2C pada LCD tersebut. Di pasaran terdapat banyak sekali jenis dari LCD. Namun pembahasan kali ini kita hanya akan membahas mengenai LCD yang biasa dipakai untuk keperluan display microcontroller yang salah satunya seperti yang terlihat pada gambar di atas. Untuk LCD yang biasa dipakai untuk keperluan microcontroller sendiri, ada beberapa jenis dan ukuran berdasarkan jumlah karakter, di antaranya 16x2 dan 20x6. Alat yang ketiga yaitu printed circuit board atau PCB papan sirkuit cetak. Printed circuit board atau PCB merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dalam komputer dalam lapisan dari konduktornya. Di alat ini ada beberapa komponen yang sudah dipasangkan, terdiri dari booster, sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi ketika digidas menggunakan tegangan listrik. Selanjutnya terdapat transistor tip 41 atau tip 41C untuk mengalirkan tegangan arus listrik. Kemudian terdapat STRP merupakan modul step down mini yang dapat menghasilkan arus sampai 3 ampere dengan output yang fix 5 dengan input sebesar 7 volt sampai 28 volt. Selanjutnya terdapat direct current 12 volt DC 12 volt digunakan dengan adaptor untuk input tegangan listrik atau bisa digunakan langsung dengan ISP32 dengan tegangan dayanya dari Type C. Alat yang keempat yaitu RFID EC522. EC522 atau Radio Frequency Identification merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai pengidentifikasian terhadap suatu objek. RFID merupakan dua bagian komponen utama yang tak dapat dipisahkan, yaitu RFID tag merupakan sebuah perangkat yang akan diidentifikasi oleh RFID reader yang dapat berupa perangkat pasif maupun aktif yang berisi suatu data ataupun informasi. Perangkat pasif tidak menggunakan satu daya, sedangkan perangkat aktif wajib menggunakan satu daya. Di pasaran yang paling banyak digunakan yaitu tipe perangkat RFID reader yang pasif dikarenakan harganya yang relatif murah. Pada RFID tag terdapat dua jenis yaitu read write dan only read. Selanjutnya berfungsi untuk membaca data dari RFID tag. RFID reader dibedakan menjadi dua macam, antara lain pasif yang hanya bisa membaca data dari RFID tag aktif, dan aktif dapat membaca data RFID tag pasif. Modul RFID RC522 reader atau writer pengaplikasian Philips MFRC 522 yang dirancang agar gampang untuk digunakan dengan harga relatif murah. Modul ini menggunakan frekuensi 1356 HMZ yang memungkinkan dalam pembacaan dan penulisan chip RFID dengan jarak yang dekat. Alat yang kelima yaitu LED Traffic Light. LED Traffic Light merupakan sebuah modul yang berisi 3 LED, merah, kuning, dan hijau yang disusun secara sejajar dan biasa digunakan sebagai miniatur lampu lalu lintas. Masing-masing LED pada modul LED Traffic Light telah dilengkapi dengan resistor 220 ohm sehingga untuk mengoperasikan LED Traffic Light tidak lagi memerlukan resistor tambahan. Alat yang keenam adalah key tag atau keychain. Gantungan kunci yang digunakan untuk membuat kunci dengan cara menempelkan yang dibaca RFID sebagai pengganti kartu. Alat yang ketujuh yaitu tombol modul atau push button, berfungsi sebagai mereset, berganti mode dan lainnya yang akan disambungkan ke PCB. Alat yang kedelapan yaitu modul on-off. Modul on-off berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rangkaian yang sudah kita buat. Alat yang kesembilan yaitu solenoid door lock. Solenoid door lock merupakan kunci pintu elektrik berbasis solenoid yang dapat digunakan untuk membuat sistem keamanan. Solenoid lock ini bekerja pada tegangan 12 volt dan didesain dengan lubang mounting untuk memudahkan pemasangan skrup ke pintu. Dapat dikombinasikan dengan microcontroller untuk membuat proyek sistem keamanan rumah.
10 yaitu kabel jumper female to female. Kabel jumper female to female digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga digunakan untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kabel jumper ini memiliki pin konektor di setiap ujungnya sehingga memungkinkan penggunaannya untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa menggunakan solder. Dengan begitu, pengguna dapat mengutak-atik rangkaian dengan mudah. Sederhananya, kabel jumper female to female ini memiliki fungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Alat yang ke-11 yaitu adaptor 12 volt. Adaptor digunakan untuk menghubungkan rangkaian PCB kit RFID ESP32 ke sumber listrik ketika rangkaian sudah sesuai. Nah, alat yang terakhir yaitu USB-A to USB-C. USB-A to USB-C adalah penghubung antara ESP32 dan kit V1 menggunakan Type-C untuk dihubungkan ke komputer yang akan diprogram. Langkah yang pertama yaitu ekstrak folder praktek Smart Door Lock. Selanjutnya buka folder aplikasi Arduino, kemudian ekstrak file, tunggu sampai beberapa menit. Lalu setelah diekstrak, buka file Arduino yang telah diekstrak, setelah itu klik Arduino. Tunggu sampai beberapa menit dan inilah tampilan awal dari jendela Arduino. Setelah muncul tampilan awal Arduino, pilih menu file, lalu klik preference, kemudian masukkan URL yang terdapat di dalam folder link preference, lalu klik folder tersebut dan salin atau copy URL yang ada di dalamnya dengan CTRL-C, lalu paste dengan CTRL-V. Tahap selanjutnya yaitu hubungkan ESP32 ke laptop menggunakan kabel Type-C. Kemudian setelah tersambung, install driver agar ESP32 terbaca. Pertama-tama buka control panel di laptop. Lalu klik hardware and sound. Setelah itu klik device and printers. Klik COM3 yang tersedia di laptop. Lalu klik hardware. Klik properties, kemudian klik change. Lalu klik up driver. Kemudian pilih bagian browse by computer for drivers. Lalu arahkan ke folder yang ketiga yaitu drive board ESP32. Setelah itu diekstrak folder, lalu kembali ke jendela browse. Kemudian cari folder praktek Smart Door Lock, lalu klik folder drive board ESP32 dan klik CP210X Universal Windows Drivers. Pastikan the best and all ready. Selanjutnya kembali ke folder Arduino, lalu klik Arduino. Setelah muncul tampilan awal Arduino, klik Tools, lalu pilih Board Manager. Kemudian kita tunggu sebentar untuk penginstalan. Setelah selesai, lalu ketik ESP32. Setelah muncul install dengan mengatur versi menjadi 2.014. Setelah itu install. Penginstalan ini tergantung pada kecepatan internet masing-masing. Setelah penginstalan selesai, kemudian masuk kembali ke tampilan awal Arduino, lalu klik Tools. Kemudian pilih Board dan klik ESP32 Arduino, lalu klik ESP32 Dev Module. Setelah itu kembali pilih Tools, lalu klik Port dan pilih tipe port yang tersedia di laptop. Karena sudah diinstal drivernya, maka terbaca di port ketiga. Langkah selanjutnya update library. Pilih Sketch, klik Include Library, lalu Manage Libraries. Kemudian tunggu beberapa saat karena penginstalan tergantung pada kecepatan internet.
Setelah ditunggu dan selesai penginstalan, lalu klik close. Pada tampilan awal Arduino, klik Sketch, Library. Kemudian pada folder praktik Smart Door Lock, pilih folder keempat yaitu Library. Lalu pilih CNC12, MFRC22, Danton ISP32. Ulangi caranya sama seperti sebelumnya. Setelah dimasukkan semua, lalu cek kembali di Include Library apakah 3 folder tersebut sudah masuk atau tidak seperti CNC12, MFRC22, dan Danton ISP32. Hal ini berguna agar coding berjalan. Lalu klik File, kemudian pilih Open, kembali folder Smart Door Lock, lalu pilih Program, kemudian pilih MCKit RFID. Setelah muncul program, selanjutnya menambah SSID Wi-Fi dan membuat password. SSID bisa dirubah dengan menggunakan nama kelompok maupun hal lainnya. Bagian password juga bisa dirubah. Hal ini Wi-Fi di handphone akan dibaca sesuai dengan yang ada di coding. Di sini password menggunakan angka 1 sebanyak 8 kali. Jadi untuk kata pembuka saat LCD pada rangkaian ISP32 ketika dihidupkan sama seperti SSID yang sudah kita setting. Setelah itu, upload atau menanamkan coding ke perangkat ISP32 dengan cara lakukan verifikasi kode. Untuk verifikasi kode ini membutuhkan beberapa waktu dan setelah itu lakukan upload untuk menanamkan program coding. Setelah selesai verifikasi dan upload program, selanjutnya adalah mengatur serial monitor. Serial monitor ini disesuaikan dengan hasil coding. Terakhir, reset kembali ISP32, kemudian lepas ISP32 untuk ke tahap selanjutnya.
lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.